Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pertemuan ke-11 dari RPS Mata Kuliah Komunikasi Kelompok. Pada pertemuan ke-11 ini, mahasiswa diharapkan mampu mencipta karya tentang motivasi kelompok dan menunjukkan penguasaannya. Indikator penilaiannya adalah kreativitas mencipta karya tentang motivasi kelompok, kemampuan membuat portofolio tentang motivasi kelompok, dan ketepatan menunjukkan penguasaan motivasi kelompok. Kriterianya adalah kreativitas, kemampuan dan ketepatan, bentuk penilaiannya observasi, karya video, dan portofolio catatan perkuliahan di blog masing-masing. Metode pembelajarannya, kuliah dan diskusi kelas. Tugas kelompoknya masih menghasilkan karya video materi motivasi kelompok dan menunjukkannya di kelas. Mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan motivasi kelompok oleh peserta perkuliahan. Tugas individunya menghasilkan portofolio catatan perkuliahan yang menunjukkan penguasaan motivasi kelompok di blog masing-masing, mengunggah URL-nya di kelas, share di WhatsApp grup, dan email dosen. Pokok pembahasannya adalah motivasi kelompok dan kriteria penilaian untuk pertemuan ke-11 ini adalah 3% dari total penilaian keseluruhan. Ya, jadi memang tadi saya cepat membacakannya saja ya, karena hampir sama sebetulnya subjek PMK, indikatornya, kriteria penilaiannya, metode pembelajarannya. Tapi ini penting sekali ya untuk motivasi kelompok ini. Jadi motivasi kelompok ini nanti teman-teman tidak sekedar memberikan informasi kepada kita tentang definisi motivasi kelompok, tetapi lebih dilihat dari komunikasi kelompok. Bagaimana komunikasi di dalam kelompok ini bisa membangun motivasi. Kemudian kalau bisa membangun motivasi, maka teman-teman juga harus saya harap bisa menunjukkan komunikasi kelompok seperti apa yang justru bisa menghilangkan motivasi atau bisa menghambat motivasi atau bisa mengganggu motivasi. Nah, saya harap diharapkan ya, ketika kita sudah bisa mengidentifikasi tentang komunikasi kelompok yang seperti apa yang bisa menghilangkan motivasi, maka kita bisa juga mencari komunikasi kelompok seperti apa yang bisa membangun motivasi atau menghidupkan motivasi, memunculkan motivasi dalam kelompok sehingga komunikasi kelompok tersebut bisa bermanfaat agar tujuan kelompok itu bisa lebih mudah tercapai, lebih cepat tercapai, dan saling menguntungkan antara anggota kelompok, gitu ya. Jadi motivasi kelompok ini jangan dilihat dari materi tentang motivasi secara luas ya, karena motivasi itu adalah variabel yang luas sekali loh. Ada motivasi kelompok ada motivasi kelompok yang memang betul-betul membahas teori motivasinya ya. Itu bisa dicari di literatur-literatur tentang psikologi mungkin, tentang manajemen, tentang organisasi, perilaku organisasi. Tetapi kita lebih melihat pada komunikasi kelompoknya. Itu yang perlu digali ya. Mungkin nanti teman-teman bisa memperdalamnya dalam konteks diskusi ya. Peserta bisa memberikan masukan. Jadi saya minta untuk betul-betul ini ya, fokus kepada komunikasi kelompok ya, dalam hal motivasi kelompok. Bagaimana memunculkan, menginisiasi, mendorong, mempertahankan motivasi kelompok. Bagaimana komunikasinya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Nanti kita tambahkan selama diskusi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.